Kita ke informasi pertama, Saudara. Pemerintah resmi menerapkan pajak penghasilan dari perdagangan elektronik atau e-commerce. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Agustus 2026. Pemerintah memastikan dalam implementasinya, pajak e-commerce pedagang kecil tetap dilindungi. Pimpinan bakal ditunjuk oleh Presiden. Pemerintah resmi menerapkan pajak penghasilan dari perdagangan elektronik atau e-commerce. Saat ini Kementerian Keuangan menunjuk 4 lokapasar atau marketplace untuk memungut PPh mulai 1 Agustus 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah akan menunjuk lebih banyak perusahaan lokapasar atau marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas transaksi penjualan barang di platform perdagangan elektronik atau e-commerce. Penambahan lokapasar ini nantinya akan dilakukan secara bertahap. Maaf, jalanan macet, jalanan. Pak, target dananya berapa, Pak? Target dananya berapa, Pak? Saya belum larang. Maaf ya, maaf. Begini, permintaan kan besar. Udah ada negara yang tertarik? Udah ada investor yang tertarik belum sih, Pak? Ada tidak pastinya dalam sisi keamanan. Jadi kan kita untuk membuka itu dan menarik dana asing di sini terbuka. Pak, soal marketplace, Pak, kan kemarin udah ditunjuk 4, Pak. Setelah itu akan ada penunjukan lagi nggak, Pak? Ada. Pada akhir nanti semuanya secara bertahap ya. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyebut 4 lokapasar yang dipilih adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Blibli. Dipilihnya 4 marketplace berdasarkan beberapa faktor seperti nilai transaksi dan total akses platform dalam setahun. Bimo menegaskan dalam implementasi pajak e-commerce, pedagang kecil tetap dilindungi dengan mengecualikan beban untuk 6 kategori seperti wajib pajak beromset di bawah 500 juta rupiah per tahun. Pedagang kecil tetap dilindungi. Pedagang kecil wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta per tahun tidak dipungut oleh marketplace PPh pasal 22-nya. Syaratnya menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan PMK 37 tahun 2025. Dan ini menjadi sinyal yang sangat penting, sinyal yang ingin kami sampaikan bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil. Asosiasi E-commerce Indonesia menanggapi kebijakan ini sebagai perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace. Fokus asosiasi adalah memastikan implementasi kebijakan ini berdampak minim pada operasional bagi marketplace dan para seller. Kami menghormati kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK nomor 37 tahun 2025. Kami memahami bahwa kebijakan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace. Fokus kami saat ini adalah memastikan implementasi dapat berjalan secara efektif, memberi kepastian hukum, serta minimalkan dampak operasional bagi marketplace maupun para seller. Hingga 31 Mei 2026, total penerimaan negara dari berbagai sektor ekonomi digital telah mencapai 5,85 triliun rupiah. Angka ini mencerminkan semakin besarnya aktivitas ekonomi berbasis digital di Indonesia. Penerimaan PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE masih menjadi yang terbesar dengan kontribusi 40,55 triliun rupiah. Penerimaan lainnya pada pajak fintech 4,98 triliun, pajak SIPP 5,26 triliun, dan pajak kripto 2,06 triliun. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke